Halo guys, jadi gue di sini abis ngambil buku jurnal di lab kimia. Oke, nah jadi materi ini tuh menurut gue cukup menarik ya. Nah, di sini gue akan menjelaskan tentang elektrokimia. Langsung saja. Nah, oke di sini jadi buku jurnalnya itu membahas tentang elektrokimia. Di sini gue akan menjelaskan lebih lanjut tentang elektrokimia itu seperti apa. Nah, oke, di sini gue akan menjelaskan lebih lanjut tentang elektrokimia yang ada di buku ini. Nah, menurut gue ini materinya cukup menarik ya. Nah, gue akan menjelaskan dimulai dari pengertiannya dulu. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antar reaksi kimia dan aliran listrik. Jadi, dalam elektrokimia, proses kimia yang melibatkan transfer elektron dapat menghasilkan arus listrik atau sebaliknya, di mana energi listrik digunakan untuk memicu reaksi kimia. Nah, jadi ada dua jenis utama sel elektrokimia. Yang pertama itu adalah sel Galvani atau sel Volta, dan yang kedua itu sel elektrolisis. Oke, nah jadi sel elektrokimia itu sel adalah alat yang memungkinkan terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi yang menghasilkan atau menggunakan arus listrik. Nah, jadi sel ini terdiri dari dua elektroda, anoda, dan katoda. Uh, Anoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, yang pertama, anoda, tempat terjadinya oksidasi di mana zat kehilangan elektron. Dan yang kedua itu katoda, tempat terjadinya reduksi di mana zat menghasilkan elektron. Reaksi redoks dalam sel elektrokimia terjadi melalui larutan elektrolit yang mengantarkan ion-ion memungkinkan aliran elektron dari Reaksi redoks dalam sel elektrokimia terjadi melalui larutan elektrolit yang menghantarkan ion-ion memungkinkan aliran elektron dari anoda ke katoda. Jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang sel Galvani atau sel Volta. Nah, sel Galvani juga dikenal sebagai sel Volta, adalah jenis sel elektrokimia yang mengubah energi kimia dari reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Jadi contoh klasik dari sel Galvani adalah sel Daniell yang menggunakan seng atau Zn sebagai anoda dan tembaga atau CO sebagai katoda. Jadi susunan sel Galvani yang pertama itu adalah anoda, seng dicelupkan dalam larutan seng sulfat atau ZnSO4. Terus katoda, tembaga dicelupkan dalam larutan tembaga sulfat atau CuSO4. Dan yang terakhir adalah jembatan garam, memungkinkan aliran ion untuk menjaga keseimbangan muatan antara kedua setengah sel. Nah, jadi notasi untuk menggambarkan sel volta ditulis sebagai berikut. Oke, jadi S sel sama dengan R reduksi min E oksidasi, atau bisa dibaca sebagai potensial sel standar sama dengan potensial reduksi standar dikurangi potensial oksidasi standar. Oke, aku akan menjelaskan tentang lebih spesifiknya. Jadi S sel adalah potensial sel standar atau satuan volt V. Ini adalah selisih potensial listrik antara katoda dan anoda dalam sel galvanik pada kondisi standar. Terus selanjutnya adalah E reduksi, adalah potensial reduksi standar atau katoda yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk menerima elektron. Dan yang terakhir adalah E oksidasi. Jadi potensial oksidasi standar atau anoda yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melepaskan elektron. Nah, jadi persamaan ini digunakan untuk menghitung tegangan listrik maksimum atau IMF dari sel elektrokimia. Jadi reaksi di atas itu dianggap spontan jika S sel bernilai positif. Jadi deret kearifan logam juga berperan penting dalam menentukan arah reaksi redoks. Logam dengan potensial reduksi lebih tinggi cenderung bertindak sebagai oksidator yang lebih baik. Jadi sel elektrolisis itu berbeda dengan sel Galvani. Elektrolisis menggunakan arus listrik eksternal untuk memicu reaksi redoks tidak spontan. Dalam sistem ini, yang pertama, arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit, dan kedua, anoda dihubungkan ke terminal positif dan katoda
ke terminal negatif. Dan ketiga, proses ini sering digunakan dalam aplikasi seperti pengendapan logam atau pemisahan senyawa. Jadi reaksi pada anoda dan katoda dapat dinyatakan sebagai yang pertama, di anoda oksidasi itu terjadi dan di katoda adalah reduksi yang terjadi. Nah, jadi contoh aplikasi dari proses elektrolisis termasuk produksi klorin dari natrium klorida dan pemurnian logam seperti tembaga. Nah, jadi kesimpulan dari materi elektrokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara reaksi dan aliran listrik dengan fokus pada proses redoks yang melibatkan transfer elektron. Dalam elektrokimia terdapat dua jenis sel utama. Yang pertama adalah sel Galvani atau volta dan sel elektrolisis. Sel Galvani mengubah energi kimia dari reaksi spontan menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis menggunakan arus listrik eksternal untuk memicu reaksi tidak spontan. Nah, jadi sel Galvani terdiri dari dua elektroda, anoda dan katoda yang berfungsi sebagai reaksi redoks. Anoda adalah tempat terjadinya oksidasi di mana zat kehilangan elektron. Sedangkan katoda adalah tempat terjadinya reduksi di mana zat mendapatkan elektron. Contoh klasik dari sel Galvani adalah itu sel Daniell yang menggunakan seng dan tembaga sebagai elektroda. Di sisi lain, sel elektrolisis digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti pemisahan bahan kimia dan pengendapan logam. Proses ini melibatkan pengaliran arus listrik ke dalam larutan elektrolit untuk mendorong reaksi redoks yang tidak terjadi secara spontan. Jadi, secara keseluruhan, elektrokimia memiliki peranan penting dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari dan industri modern, termasuk dalam pengembangan baterai, proses pemurnian logam, serta produksi bahan kimia. Pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar elektrokimia sangat penting untuk inovasi teknologi dan aplikasi praktis sebagai bidang. Nah, oke, jadi itu adalah isi materi elektrokimia. Sangat menarik kan? Mungkin segitu saja yang bisa saya jabarkan tentang materi elektrokimia. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya Farel Arafi dari kelompok C mengucapkan terima kasih sudah menonton. Oke, goodbye.